Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak seluruh Indonesia, ketemu lagi di channel Bang Udin. Kali ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam, materi kedua kelas 5, yang membahas tentang cara-cara Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah setelah hijrah dari Mekah ke Madinah. Baik, kita mulai. Sebelum kita mulai, tolong ya di like, di subscribe, dan loncengnya dipencet. Ya, kita mulai ya anak-anak ya. Baik, setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, sesampainya di Madinah, Nabi Muhammad SAW itu yang pertama dilakukan adalah membina masyarakat Madinah. Ada beberapa aspek yang dibina. Yang pertama di bidang agama, yang kedua bidang sosial, yang ketiga bidang pertahanan, kemudian ada lagi piagam Madinah. Yang akan kita bahas pertama yaitu di bidang keagamaan. Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin, baik itu dari Mekah maupun dari Madinah, mereka bersama-sama membangun masjid, yaitu Masjid Nabawi. Fungsi masjid pada masa itu adalah yang pertama buat beribadah, yang kedua adalah untuk berdakwah, yang ketiga untuk penginapan orang-orang yang hijrah atau kehabisan bekal, mereka bisa tidur di situ, istirahat di situ. Jadi fungsi masjid pada zaman itu kompleks, bermacam-macam fungsinya ya. Kemudian di bidang sosialnya, Nabi Muhammad SAW menyatukan orang-orang Ansor dan Muhajirin dengan beberapa hal. Yang pertama yaitu dengan pernikahan. Jadi orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah itu kan disebut Muhajirin, kemudian orang-orang Muslim Madinah itu disebut Ansor. Mereka disatukan dengan cara menikahkan, kemudian disatukan dengan cara persaudaraan. Jadi seperti itu ya. Yang ketiga yaitu bidang ekonomi. Bidang ekonomi ini sama orang-orang Muhajirin dari Mekah yang hijrah ke Madinah, mereka diberikan modal. Orang-orang Ansor, mereka diberi modal untuk berdagang, untuk berniaga. Kemudian orang-orang Islam itu membuat pasar yang dinamakan dengan pasar Sukul Ansor. Jadi bukan hanya untuk berdagang dengan orang Islam saja, tetapi juga berdagang dengan orang-orang Yahudi. Waktu itu di Madinah juga masih banyak orang-orang Yahudi. Di bidang pertahanan selanjutnya ini, Nabi Muhammad SAW di bidang pertahanan ini meminta semua masyarakat yang hidup di Madinah, baik itu beragama Islam, Nasrani, Yahudi, itu mereka ikut berperan aktif untuk menjaga kota Madinah. Ibaratnya sekarang bela negara, cinta NKRI kalau sekarang seperti itu. Jadi semuanya wajib untuk membela Madinah dari serangan-serangan musuh. Kemudian Nabi Muhammad adalah sebagai pemimpin atau presiden pada masa itu. Semua meskipun beragama non muslim, presidennya tetap Nabi Muhammad SAW. Nah, di puncaknya Nabi Muhammad SAW itu untuk mengatur undang-undang di kota Madinah itu atau negara Islam Madinah itu membuat yang namanya Piagam Madinah. Piagam Madinah itu dibuat bertujuan untuk menyatukan visi misi atau menyatukan masyarakat yang hidup di Madinah dari berbagai kalangan agar tidak terjadi perpecahan. Jadi intinya piagam ini dibikin untuk seluruh masyarakat Madinah agar ikut serta dalam membela Madinah dari serangan-serangan musuh pada saat itu. Salah satu
isinya enggak semua yang disebutkan di sini. Salah satu isi dari Piagam Madinah itu yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW adalah sebagai pemimpin di negara Madinah tersebut. Kemudian yang kedua, semua masyarakat berhak dan berkewajiban menjalankan ibadahnya sesuai dengan tata cara agama mereka masing-masing. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak menghalangi yang muslim untuk beribadah. Nabi Muhammad malah silakan kalian bebas di sini memeluk agama kalian, beribadah secara agama kalian. Kami akan melindungi semuanya. Tetapi ketika Madinah diserang, kita harus bersama-sama bersatu untuk membela Madinah. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kesimpulan materi kali ini bahwa Nabi Muhammad SAW setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, setelah sampai di Madinah, beliau mengatur kota Madinah dari berbagai aspek. Yang pertama, aspek keagamaan, contohnya membangun masjid. Kemudian sosial, itu mereka orang-orang suku Ansor dan Muhajirin dipersatukan dengan pernikahan, dengan kekerabatan. Kemudian di bidang ekonomi, salah satunya membuat pasar yang namanya Sukul Ansor. Kemudian di pertahanan, Nabi Muhammad SAW menyeru bahwa semua orang yang ada di Madinah wajib membela Madinah. Kemudian puncaknya Nabi Muhammad SAW membuat sebuah undang-undang untuk mengatur seluruh hal-hal yang ada di Madinah dengan yang dinamakan dengan Piagam Madinah. Yang salah satu isinya adalah masyarakat berhak untuk menjalankan ibadah secara agamanya masing-masing dan dengan ketentuan agamanya masing-masing, tidak diganggu oleh agama yang lain. Baik, itu saja untuk anak-anak. Jangan lupa like dan subscribe. Tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.